nanti nanti pernyataan aku ini akan disebut apa? Syubhat ya, pensyubhatan. Orang-orang yang atribusi religiusitasnya itu sangat kentara gitu, sangat mencolok, itu adalah orang-orang yang juga mencolok banget, nggak punya budi pekertinya gitu loh. Betul, dan kita kan nggak punya kualifikasi ustadz ya. Maksudnya Iya. siapa aja bisa jadi ustadz, asal asal dia bisa pegang mic sama pintar ngomong gitu, bisa public speaking jadi ustadz. Jangan apa ya, jangan dibiasakan untuk eh, berislam secara hitam putih. Oh, yang namanya Islam tuh gini-gini gitu. Karyanya ini, jangan dengerin pemikiran ini, nanti tersesat. Halo teman-teman, selamat datang di House of Wisdom bersama gua Saleh Filisando. Kali ini kita kedatangan enlightener yang cukup spesial, salah satu konten kreator yang punya pemikiran yang cukup unik, yang membahas seputar keagamaan dan budaya di Indonesia dengan pembawaan cara berpikir yang sangat nggak umum di Indonesia. Kita sambut aja langsung Kak Kumaila. Halo Kak Kumaila Hakimah, selamat datang di House of Wisdom. Gimana kabarnya? Makasih udah ngundang aku. Kabarku Siap. baik, baik, sangat baik. Karena abis Lebaran ya, 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 jadi ya. masih ada festivities Lebaran Oke. moodnya. Kegiatan akhir-akhir ini apa Kak? Selain kemarin Idul Fitri ya, berarti. Mm. Most of the time sekarang-sekarang konten sih, bikin konten Hmm, atau melakukan hal-hal yang berhubungan sama konten. oke, oke. Nah, ini nanti akan aku tanya karena gini Kak, kemarin itu kan aku sempat beberapa kali konten Kak Kumaila ya, itu sempat Hmm. lewat gitu di algoritma sosial media aku gitu. Salah satunya entah itu berkaitan yang waktu itu statement Kak Kumaila terkait dengan poligami dan lain sebagainya. Itu yang buat aku jadi tertarik gitu loh dengan statement yang diajukan karena itu cukup nggak umum gitu. Tapi aku juga pengen tahu nih sebelum kita nanti membahas beberapa hal lebih lanjut, aku pengen tahu sebenarnya background pendidikan dan profesional Kak Kumaila itu apa sih? Apakah kalau misalkan kalau profesionalnya apakah memang konten konten kreator aja atau memang ada sampingan yang lain, misal penulis atau apa dosen mungkin gitu? Ya, Berarti aku jawab background pendidikan dulu ya. ya Ya, pendidikan pendidikan aku dulu. sih, aku backgroundnya tafsir, tafsir Tafsir, dan ilmu oke. Al-Quran. Itu S1 ya? S1. Oke. Di mana kalau boleh tahu, Kak? Di nah ini Nah, ini silakan aku dijelaskan. dipesan sama dosen-dosen aku untuk nggak bawa nama alma mater ketika buat Oke, konten. oke, oke. Jadi ya aku Mm-mm. nurut. Jadi Ya, ya, ya. aku nggak bisa Hmm, nyebut nama alma mater ketika aku konten. hmm, eh S1 aku tafsir, terus sepanjang masa pendidikan aku di pesantren sih, SD, SMP, SMA, pesantren. Kuliah juga hmm. pesantren sih, aku di pesantren mahasiswi gitu. Oke. Mostly semuanya berbau keislaman ya, dari kecil sampai dewasa Betul. gitu. Oke. Kalau ini profesionalnya, Sa- karir, eh, Sekarang per tahun ini sih aku berusaha full time content creator sih. Oke, berarti murni konten kreator ya. Tadinya Mm, ya aku hmm, mm, tadinya ya aku ya penulis juga, terus dulu eh, kebanyakan nulis sih. mm, Aku pernah nulis buat suatu suatu platform politik. Udah mm. gitu aku juga pernah jadi pengajar pengajar buat subjek logika verbal dan penalaran umum gitu untuk suatu suatu bimbel online. Oke, Kebanyakan ngajar nulis gitu, tapi tahun ini aku upayakan aku full time content creator. oke. Ya nggak jauh-jauh sama ini ya, bidang edukasi lah ya. Iya, dan sebenarnya juga Mm, di pekerjaan-pekerjaan lain juga sebenarnya sama, ya mm, nulis, ngomong, bikin ya. video, oke. Oke, nah aku mau nanya nih Kak, kan tadi Kak Kumaila nyampaikan bahwasannya hampir dari kecil sampai dewasa semuanya berkaitan dengan pendidikan keislaman gitu. Sejauh mana peran orang Hmm. tua dalam Kak Kumaila memutuskan atau menjalani pendidikannya gitu, baik yang formal maupun informal dari kecil sampai dewasa? Karena ya pasti ya orang tua punya pengaruh besar gitu, khususnya dalam cara berpikir nih gitu. Sejauh mana peran Hmm. orang tua dalam dalam
dalam proses berpendidikan Kak Kumaila? Aku ibu, ibu bapakku jelas punya pengaruh besar ya, Hmm. karena ibuku guru ngaji gitu. Jadi aku dapat disiplin penghafal Quran tuh dari ibu aku. Ibu aku Hmm. penghafal Quran juga gitu. Oke. Terus bapak aku juga dosen ya, dosen studi Islam Hmm. gitu. Oke. Teman-temannya Prof Komar ternyata. Ya, oke, 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 oke. Ya, eh, jadi mungkin influence-nya ada di situ kali ya. Mungkin. Hmm. Meskipun karena aku dari kecil di pesantren Hmm. dan emang di pesantren terus gitu, jadi eh, kalau banyak ngobrol diskusi sama orang tua tuh nggak terlalu banyak gitu. Oke. Karena aku di pesantren. Mm-mm. Ada nggak ini apa ya semacam nilai yang sampai saat ini masih Mbak Kumaila ingat gitu dari kedua orang tua gitu? Ada nggak yang mempengaruhi cara berpikir Eh, saat ini gitu mungkin? eh, Malah sebenarnya keluargaku relatif konservatif sih. Arahnya Oke. arahnya Mm-mm. relatif konservatif. Termasuk almarhum abahku juga relatif konservatif, dan beliau itu berislam dengan menggunakan kerangka sufistik. Tapi Oke, oke. eh, Hmm. tapi cenderung konservatif iya. Ibuku Konservatif juga. ya. Ya, karena aku gini Kak Kumaila, aku cukup penasaran gitu ya sama Kak Kumaila karena apalagi ketika memberikan statement terkait dengan poligami, kemudian ya khususnya keagamaan lah ya, baik itu poligami maupun waktu itu baru-baru ini yaitu terkait dengan menghafal Quran gitu ya. Apa pentingnya menghafal Quran itu. Jadi tapi bukan itu poin yang mau aku tanyakan. Aku selalu percaya gitu. Aku punya POV berbeda dari kebanyakan orang terkait Kak Kumaila karena menurutku Kak Kumaila itu punya niat baik sebetulnya. Kalau aku lihat ya. Tapi pertanyaanku adalah kenapa milih jalan ini gitu loh. Ada alasan tertentu nggak? Milih Yang jalan karena pendidikannya, bukan jalan menempuh konten. konten kreator ini dengan pembawaan seperti ini gitu. Apalagi Kak Kumaila kan punya podcast juga kan dengan judulnya Forbidden Question gitu. Kenapa gitu? Karena ini kan mungkin banyak orang nggak tahu gitu loh di balik statement-statement vulgarnya. Boleh ceritain nggak? Sebenarnya sih nggak ada alasan-alasan spesial ya, lebih Hmm. karena sebelumnya kan aku kerja di media. Aku dulu tuh host Geolive. Kamu mungkin tahu channel Geolive, itu Hmm. channel yang Tahu. lebih suka bahas politik atau Hmm. eh, isu-isu sosial. Nah, tadinya kan aku konten kreator di situ. Terus setelah berapa lama kerja bikin video, terus aku mikir kayak aku bisa deh bikin channel sendiri. Terus ya aku jadi mikir, tapi kalau aku bikin channel sendiri, aku bahas apa? Nah, Hmm. sialnya yang bisa aku bahas tuh hal-hal kayak gitu, hal-hal yang pernah aku pelajarin, hal-hal yang pernah aku cari tahu. Eh, aku jadinya bahas hal-hal yang aku bahas di Forbidden sekarang tuh, di Forbidden Question sekarang tuh lebih karena ya kalau aku konten kreator itulah yang bisa aku kontenin gitu. Oh gitu. Oke, Karena oke. Hmm. karena sepanjang pendidikan aku dan pengalaman aku ya berkutat di isu-isu keagamaan gitu. Hmm. Jadi Jadi ya apa? udah itu Hmm. aja. Bukan alasan lain hal gitu ya atau apa gitu murni karena memang Eh, basicnya itu gitu. iya, aku ingin berkarya dan Mm-mm. karya yang bisa aku buahkan gitu, aku jawantahkan itu ada Mm. hal-hal yang kayak gitu. Nah, pada awalnya kayaknya banyak yang mengira apa yang aku lakukan itu sebuah bentuk aktivisme gitu ya, atau Mm. idealisme. Mungkin iya kalau aku melakukannya waktu aku masih muda gitu, masih mahasiswi mungkin. Mm. Karena itu keresahan-keresahan aku waktu aku masih muda, eh, hal-hal yang aku cari tahu, hal-hal yang bikin aku gelisah, bikin aku marah. Mm. Nah, kalau sekarang sebenarnya kalau secara rasa dan idealisme tuh udah agak-agak biasa aja, udah biasa aja. Cuman itu kan hal-hal yang
pernah aku cari tahu, pernah Hmm. eh, aku apa ya, ya aku telusuri gitu. Hmm. Beberapa banyak dari konten Forbidden Questions tuh dulunya aku dulunya bentuknya aku buat esai gitu. Hmm. Jadi aku gelisah aku bikin esai atau aku bikin jurnal. Nah, hal-hal yang aku kumpulkan itu ya aku produksi jadi konten gitu. Karena kan aku mikirnya gini, kalau jadi konten kreator sendirian, kan aku relatif sendirian ya. eh, Berarti cara cara paling mudah dan murah gitu secara resource adalah ya mengandalkan aku sendiri. Dan kalau aku mengandalkan aku sendiri, aku cuma punya pengalaman dan pengetahuan aku gitu. Dan pengalaman Hmm. pengetahuanku itu seputar hal-hal seperti itu gitu. Itu adalah apa ya, topik-topik konten yang bisa aku produksi secara banyak dan terus-menerus gitu. Karena nggak tahu ya, aku rasa nggak akan habis. Per hari ini aja aku udah 2 tahun bikin channel Forbidden Questions. Aku masih punya 100 lebih draft lagi Wow, untuk aku bikin jadi video gitu. idenya nggak bisa habis berarti. Iya, karena sayangnya pengalaman dan Hmm. pengetahuan aku seputar hal-hal itu gitu. Berarti Dan sebanyak itu isu yang mau diangkat gitu ya. Sebanyak itu jumlah isu yang pantas untuk diangkat dong. eh, aku nggak tahu pantas Hmm. diangkat atau enggak. Ya mungkin nanti Hmm. akan aku kurasi lagi. Tapi itu Hmm. hal-hal yang pernah aku tulis gitu. Jadi Hmm. dulu tuh aku kalau ada dulu aku punya blog, tapi blognya udah aku hapus. Nah, jadi Hmm. ke kurang lebih itu hal-hal yang pernah aku tulis di blog aku gitu. Hmm. 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 Aku mikirnya gini, Kak, karena apa yang kamu kerjakan saat ini itu kan apa ya? Cukup nggak umum dan cenderung punya resiko sendiri gitu loh. Nah, maksudku kalau dari pandangan aku pribadi ya, nggak mungkin loh kamu itu mengerjakan itu just ya karena ya pengen buat konten aja gitu atau memang mungkin kalau kalau aku dari aku nangkepnya nggak mungkin hanya ya karena memang itu bidangku gitu loh. Karena resikonya nggak sebanding gitu. Jadi aku nangkepnya mungkin oke, mungkin Kak Kumaila ini punya keresahan yang cukup dalam atau sesuatu hal yang memang ingin disampaikan gitu loh. Maksudnya ada nggak sih yang bisa diambil dari ini gitu, khususnya untuk umat Muslim mungkin begitu. Eh, iya, itu lebih aku ini mungkin aku emang agak naif ya, tapi Hmm. tadinya aku kira nggak bahaya. Karena apa ya, sepanjang masa muda aku ya ngurusin isu-isu agama, aku tuh Hmm. itu tuh hal-hal yang nggak sensitif buat aku. Aku tuh udah apa ya, desensitize gitu. Oke. Nah, ternyata pas aku lempar di publik kan publik reaktif. Jadi Hmm. aku baru belajar soal memanage risikonya. Tapi pada awalnya eh, aku aku tahu akan ada potensi backlash atau ya potensi-potensi kayak gitu, tapi aku tidak menyangka kalau akan seharsh itu gitu. Mungkin karena aku juga kelamaan, maksudnya aku kan ada di bubble aku sendiri gitu, dan Ya. aku ngerasa di bubble-bubble aku ini kalau misalnya aku ngomongin isu-isu keislaman dengan cara aku aman-aman aja gitu. Maksudnya orang-orang dekatku tidak reaktif seperti ya seperti sebagian sebagian orang-orang yang nggak setuju sama konten aku. Itu baru aku pertimbangkan dan aku juga nggak menyangka kalau misalnya pendengarnya akan banyak. Soalnya Oke. tahun pertama aku buat banyak konten gitu ya. Misalnya kayak sebulan aku bisa bikin 10 gitu atau dua Hmm. belas Dan penontonnya relatif sedikit dan kalaupun ada yang ngasih tanggapannya tuh kayak ngatain gitu. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. waktu itu aku asumsikan topik-topik kayak gini tuh boring. Hmm. Topik-topik kayak gini membosankan, orang nggak bisa Hmm. engage atau Hmm. orang nggak bisa relate. Ya, tapi Hmm. aku tetap melakukannya anyway. Maksudnya aku menjadikan membuat konten itu rutin aku gitu. Hmm. Nah, dari karena Kak Kumaila kan sangat familiar dengan pendidikan Islam gitu ya, dengan hal-hal yang semuanya berbau Islam gitu. Ada nggak sih yang perlu kita tahu gitu loh?
sebenarnya kita itu sebagai muslim itu harus begini atau pesan untuk teman-teman kita yang muslim deh. Kita itu harusnya seperti apa sih gitu loh. Eh, Kalau ngomongin kita harusnya sebagai Buk. apa, Hmm. lagi-lagi kita seharusnya gimana gitu ya. Lagi-lagi aku tuh sebenarnya Hmm. nggak punya idealisme tertentu yang Hmm. gimana-gimana sih. Eh, Atau bukan Selama harusnya kali ya? Atau bukan harusnya kali ya? tapi apa? Ada nggak sih pesan selama Kak Kumaila belajar terkait dengan tafsir dan lain sebagainya? Ada nggak sih pesan yang mungkin perlu kita ketahui gitu loh? Pesan dalam Islam atau Iya, pesan dari apa? dari Kak Kumaila secara pribadi gitu, pesan atau mungkin nilai-nilai gitulah. Apa ya? Menurut aku mungkin ini kali ya. Islam itu Hmm. ber berbeda-beda di Hmm. di setiap tempat tempat dan di setiap waktu itu pasti beda-beda dan itu ikan keniscayaan gitu. Hmm. Ya, jangan kan beda tempat dan waktu, kadang sama tempat dan waktu aja kita berislam secara berbeda gitu. Dan itu wajar karena konsep-konsep dalam keislaman ya memang seabstrak dan selentur itu gitu. Jadi pemahaman dan pemaknaan orang Hmm. akan keislamannya ya bisa sangat beragam dan itu nggak apa-apa. Karena yang aku perhatikan juga perbedaan-perbedaan dalam berislam itu bisa jadi apa ya? Bisa jadi pemicu konflik ya di Indonesia. Dan seringnya yang jadi pemicu konflik itu justru hal-hal yang tidak substansial gitu, Hmm. yang sebenarnya nggak punya implikasi moral ataupun implikasi hukum ataupun implikasi sosial gitu. Kayak misalnya ramein ada apa misalnya ada anak pejabat memutuskan buka kerudung rame atau Hmm. ada orang makan apa namanya makan bakso pakai kerupuk kulit babi terus eh, kedai baksonya itu ngancurin Hmm. semua semua alat makannya itu kan keributan yang unnecessary sebenarnya sebenarnya Hmm. tidak ada tidak ada implikasi moral dan sosialnya gitu buat apa yang Hmm. kayak gitu diribut. Nah, aku ngerasa jadinya kita tuh ribut-ribut salah tempat. Hmm. Padahal yang harusnya kita ributin gitu, yang harusnya Hmm. kita perjuangkan itu adalah hal-hal yang memang memberikan dampak baik secara nyata ke orang sekitar kita. Gitu. Itu kira-kira itu ada pengaruh nggak sih? Misalkan perilaku-perilaku seperti itu ada pengaruhnya dari sistem pendidikan keislaman sendiri. Khususnya di Indonesia ada kita bicara. Ada pengaruhnya nggak kalau menurut Kak Kumaila? Aku curiga iya. Hmm. Dan bukan dari sistem pendidikan agama kan ini ya sangat sangat beragam gitu ya. Maksudnya institusi Yep. ke institusi kan kita tidak ada penyeragaman pengajaran. Ya. Eh, tapi kalau misalnya kita pantau dari pendakwah-pendakwah, aku rasa masih banyak pendakwah-pendakwah kita di masjid. Maksudnya kita kan Hmm. nggak rajin ke masjid juga kan toanya kenceng ya, jadi bisa dengar ceramahnya. Eh, Pendakwah-pendakwah tuh masih masih misalnya suka menarasikan narasi-narasi permusuhan atau Hmm. masih suka menjelaskan eh, apa ya ajaran Islam dengan cara yang sangat hitam putih gitu. Ini haram, Yep. ini halal gitu. Tapi Hmm. kita nggak dikasih tahu konteks kenapa ini haram, kenapa ini halal atau tapi Hmm. pokoknya semua tuh dibuat dibuat hitam putih. Jadi Hmm. masyarakat Indonesia pada umumnya sebatas 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 pantauan aku, kita banyak yang beragama tuh memang di kulitnya saja gitu, di permukaan Hmm. saja gitu. Tapi kita tidak merasa apa ya, kita tidak merasa hati kita damai. Kita manifestasi perilaku kita tuh tidak menunjukkan kita orang Hmm. yang baik dan berbudi pekerti gitu. Hmm. Hmm. Harusnya Dan berbudi pekerti ya. harus benar, harusnya berbudi pekerti. Naturally berbudi pekerti. Tadinya aku Hmm. kira Hmm. orang yang dulu sebelum aku bikin konten, aku Hmm. eh, menerka orang semakin religius, semakin berbudi pekerti gitu. Oke. Eh, Sekarang
setelah lama bikin konten gitu dan banyak yang menyerang, aku jadi melihat kok orang-orang yang atribusi religiusitasnya itu sangat kentara gitu, sangat Hmm. mencolok, itu adalah orang-orang yang juga mencolok banget nggak punya budi pekertinya gitu loh. Itu Oke. menarik banget. Hmm, hmm, Itu, hmm, hmm. itu di luar apa ya? Di luar pengalaman aku ketika aku misalnya masih menjadi santri gitu Hmm. atau masih menjadi masih jadi mahasiswi tafsir. Tapi belum belum nemu jawaban ya, kenapa orang yang tampilannya sangat religius tapi bertolak belakang sama budi pekertinya. Belum belum temu Eh, jawabannya. Mungkin dari jurnal yang berkaitan apa ya, di ranah sosiologis atau psikologis gitu. mungkin ada yang bahas ya, tapi Hmm. curigaku itu adalah ketika ketika kita misalnya aku ingin menjadi orang yang soleh nih, menjadi Hmm. orang yang alim. Aku Hmm. akan misalnya standar-standar yang aku buat gitu, aku ingin menjadi orang suci dan standar-standarnya itu nggak realistis, aku jadi akan terlalu berusaha untuk menampilkan religiusitas aku tuh secara luarnya aja gitu, Hmm. secara tampilannya aja. Mungkin aku jadi ngomongnya campur-campur bahasa Arab gitu. Atau aku kalau ngomong apa sambil ngutip dalil gitu, selalu bawa Hmm. dalil. Atau aku Hmm. pakai pakaian yang sangat menutup gitu. Hmm. 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 Eh, tapi untuk misalnya untuk mencapai kesucian itu sendiri kan eh, sus- bisa jadi juga nggak realistis ya karena Hmm. manusia kan manusia gitu dengan Hmm. dengan instingnya sendiri gitu yang sayangnya kita punya manusia punya tendensi untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji juga gitu dan Hmm. kalau misalnya itu tidak bisa kita eh, kendalikan ya jadinya aku cuma akan fokus di kelihatan soleh Hmm. aja gitu. Hmm. Mungkin aku akan pasang misalnya bio sosmed aku apa gitu ayat Hmm. Quran Hmm. atau aku kemana-mana lihat postingan orang aku ceramahin gitu aku kasih dalil gitu Hmm. 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 supaya Oke. supaya orang melihat melihat aku seperti orang suci gitu. Jadinya aku lupa Hmm. kesucian kesucian sejati itu bukan Hmm. dari penilaian orang, tapi itu curiga aku ya. Orang yang Hmm. pengen jadi suci itu mereka jadi gamang, jadi bingung Hmm. membedakan apakah mereka sedang menjadi orang yang suci, orang yang baik gitu, yang Hmm. baik secara standar agama atau Hmm. mereka sedang ingin menampilkan diri sebagai orang yang baik. Oke, oke. Jadinya Hmm. Hmm. ada tuh aku Hmm. jadi kayak semakin kita berusaha mengejar kesucian, Hmm. semakin dekat kita pada sikap kemunafikan. Oke. Berarti sebenarnya, bukan sebenarnya ya, cuman secara realitanya agama dan etik lah, aku bilang etika kali ya, budi pekerti. Itu dua hal yang berbeda dong pada implementasinya. Bukan sebenarnya, Iya, pada implementasinya di masyarakat. iya Bukan satu sayangnya paket ya. dong ya. Hmm. Sayangnya, Eh, kita kita nggak punya penalaran. Mungkin nah gini, eh karena diajarin agama secara hitam putih dan pada hmm, kulitnya aja gitu. hmm, Ini haram, ini halal. Kita nggak punya penalaran moral dan etika yang benar gitu. Kita nggak punya hmm, kerangka kerangka moralnya yang rasional yang bisa kita generate terus gitu. Ini baik atau enggak yang bisa kita timbang terus. Kita nggak punya timbangan itu. Makanya solusinya adalah yaudah coba tanya Ustadz deh ini boleh apa enggak gitu. iya. Dan Nah, nggak semua Ustadznya ustadz juga punya, dan nggak semua ustadz betul. punya kapasitas sama gitu. Betul, dan kita kan nggak punya kualifikasi ustadz ya. Maksudnya Iya. siapa aja bisa jadi ustadz, asal asal dia bisa pegang mic sama pintar ngomong gitu, bisa public speaking, jadi ustadz. Hmm, Nggak ada tuh yang mempertanyakan misalnya ini ustadznya lulusan mana, kualifikasinya apa gitu. Bisa aja, maksudnya ada di kita ada misalnya mualaf gitu, udah jadi hmm, ustadz. Eh, hmm, mualaf nggak bisa baca Quran jadi ustadz gitu. hmm. Asal nggak ngerti apa-apa tentang Islam gitu Iya. jadi ustadz dan kalau misalnya mungkin aku nggak tahu kamu memperhatikan atau enggak Hmm. tapi materi-materi ceramah tuh seringkali recycled loh
Hmm, dalam event-event gitu atau di masjid, hmm, ini materi ceramah ini sama kayak materi ceramah si ini sama kayak materi hmm, ceramah si ini gitu. Jadi hmm, hmm. juga tidak ada kreativitas dan Iya, iya, inovasi pengetahuan juga gitu di kalangan pendakwah kita. Karena mungkin iya, nggak ada iya, kualifikasinya. iya, iya, benar, benar, benar. Karena gini, Kak, mungkin apa ya? Tadi kan aku nyinggung terkait mungkin adakah korelasinya ke pendidikan keislaman kita gitu loh, khususnya di Indonesia. Karena aku ngelihat gini, mostly ya, yang kita itu kalau nangkep tentang sejarah Islam itu kan pasti berkaitan dengan perang-perang dan perang aja gitu loh. Ya. Perhatiin nggak? Pasti kan terkait dengan wah Nabi Muhammad perang Badar, perang Yamamah dan lain sebagainya. Bagaimana umat Muslim memukul mundur pasukan Romawi pimpinan Heraklius dan lain sebagainya. Padahal perang dalam sejarah Islam khususnya sejak Nabi Muhammad itu diutus sebagai nabi itu kan hanya nggak sampai 2% loh gitu. Maksudku kenapa yang selalu diglorifikasikan adalah terkait dengan semacam apa ya, peperangan gitu loh. Padahal banyak nilai-nilai kehidupan yang menurut aku itu jauh lebih pantas untuk disampaikan dan dibuat kurikulum yang cukup terstruktur gitu loh. Apakah ya mungkin itu sih aku cukup punya hipotesis bahwasanya mungkin ada keterkaitannya kita salah menginterpret atau salah membuat semacam kurikulum atau panduan belajar teman-teman muslim di Indonesia sih gitu. Kalau menurut Kak Kumaila gimana? Aku rasa bisa dipahami ya kenapa kenapa yang sering dijadikan apa ya sari-sari pembelajaran itu perang-perang. Pertama itu kan riwayatnya banyak, ya Hmm. catatannya banyak dan juga di Quran juga dicatatkan gitu. Hmm. Dan momentum-momentum perang itu adalah momentum-momentum besar Islam bisa bertumbuh gitu. Yap. Eh, kita jadi tambah makmur, jadi tambah besar, itu karena perang-perang itu. Dan Hmm. memang itu sebagian kecil dari perjalanan Nabi menyebarkan Islam, Hmm. tapi itu yang banyak catatannya. Hmm. 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 Dan karena Ya, memang itu ya. momentum kayak apa ya, momentum-momentum kemenangan Islam gitu, kayak momentum-momentum pentingnya gitu. Dan Hmm. itu kan Nabi lakukan mungkin 10 tahun terakhir Nabi Ya. 10 tahun terakhir dalam dakwah gitu. Nah, masalahnya juga kita tidak punya catatan kehidupan Nabi misalnya dari Nabi kan nikah umur 25, terus Hmm. menjadi Rasul 40. Nah, di kisaran itu Hmm. minim sekali riwayatnya. Ya mungkin Ya. karena saat itu pengikutnya masih sangat sedikit gitu. Ya. Nah, ketika udah musim perang, kan pengikutnya banyak, jadi periwayatan tuh berlimpah. Dan Sebenarnya karena ya. hal itu. Dan kebetulan momen besar gitu ya. Momen yang Momen sangat besar. mudah diingat gitu kali ya. Itu kan kalau misalnya di tarikh-tarikh atau sirah-sirah itu Mm-mm. di biasanya disebutkan kan memang sebagai prestasi prestasi perjalanan Islam gitu. Ya, 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 benar. Kemenangan-kemenangan dalam perang itu. Mm-mm. Ada jadinya ya apa boleh buat materi belajar kita itu. Ya, ya, ya. Tapi Kak Kumaila pernah ini nggak sih? Pernah berpikir atau mungkin pernah terbersit gitu terkait dengan ide atau mungkin saran harusnya atau harusnya lagi baiknya kalau secara Kak Kumaila pribadi coba deh pendidikan misal dari PAUD atau dari madrasah dan lain sebagainya itu kurikulumnya ini, metodenya ini, jangan dulu ini gitu nggak sih? Waktu itu karena Ada. aku sempet ngelihat ini konten Kak Kumaila yang waktu menyebutkan terkait dengan hafalan itu loh. Hmm, Hmm. iya. Eh, Menurut aku sih kita jangan apa ya, jangan dibiasakan untuk eh, berislam secara hitam putih. Oh, yang namanya Islam tuh gini-gini gitu. Terus kita kan diajarin eksklusif juga dari kecil kan. Maksudnya ini Hmm. orang Islam, ini orang kafir. Hmm. Eh, Hal-hal kayak gitu tuh ya hal-hal yang baiknya abu-abu tuh ya harusnya abu-abu gitu. Hmm. Hmm. Eh, nggak usah dibikin hitam putih. Tapi nanti nanti pernyataan aku ini akan disebut apa? Syubhat ya, pensyubhatan.
Karena Mm-mm. apa ya? Ada beberapa hal yang menurut aku bikin masyarakat Muslim tuh susah pinter gitu. Mm, mm. Eh, di antaranya itu sikap-sikap eksklusif. Habis itu ada juga misalnya kalau kita belajar masih ada sikap tradisional yang ini loh, apa namanya? Sanatnya dari siapa nih, gurunya siapa Oke. gitu. Mm, mm, Jadi kayak seolah-olah yang namanya ilmu tuh kepentingannya melanggengkan otoritas ilmunya gitu, bukan mm, menyebarkan ilmu pengetahuannya gitu. mm, mm, Masih mm, masih ada sikap kayak gitu gitu. Terus mm, juga kita masih terlalu dikit-dikit dalil, mana dalilnya gitu. mm, Padahal dalil lawan dalil, maksudnya kita mau bersikap apa aja dalilnya ada gitu. mm, Karena kan mm, Islam berjalan puluhan tahun dengan berbagai macam dinamika dan konteksnya, kita bisa ambil ambil aja dalilnya gitu. Makanya mm, antara misalnya umat Muslim yang humanis gitu, yang humanis dan inklusif, dan umat Muslim yang keras dan eksklusif, mereka nih dua kelompok ini, mereka punya mm, dalil-dalilnya dan mereka juga mm. punya studi kasusnya dari kehidupan Nabi, gitu. Kalau Ya, misalnya ya. mau ngomong dalil gitu. Mm, Nah, padahal sebenarnya yang kita butuhkan itu kerangka moralnya, filsafat kerangka moralnya. mm, Sebenarnya kayak ya kita bikin aja moralitas keislaman tuh kerangkanya mm, gimana gitu. Nah, itu mm, mungkin seperti produk ini kali ya, produk kaidah usul fik itu loh. mm. Oke. Mementingkan maslahat daripada mudarat dan Mm, seterusnya gitu. Nah, padahal yang harus kita pertimbangkan itu. Tapi kayaknya eh, masyarakat kita nggak terlalu peduli itu, dan yang punya misalnya punya wewenangnya kayak kayak MUI pun gitu mm, yang suka mengeluarkan fatwa, aku tidak melihat kualitas-kualitas fatwa mereka tuh apa ya, mengacu pada dampak, misalnya dampak kemanusiaan atau perdamaian atau mm, hal-hal kayak gitu. mm, Eh, mm, Fatwanya tidak apa ya, tidak membantu gitu. mm. Ya. Seperti seperti tidak menggunakan kerangka ulama yang menginginkan kecerdasan kolektif dan perdamaian kolektif gitu. Nggak ada, maksudnya Mm, aku nggak mantau ada yang benar-benar berusaha untuk mm, itu sih. mm. Ya, ya, ya. Kultur dakwahnya juga di Indonesia masih 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 kayak gitu gitu. Boleh nggak Ustadz? Nggak boleh, Mm. haram, haram kayak gini haram gitu. Kita Ya, ya, ya. menurut aku yang harusnya dikasih itu kerangkanya gitu. Mm, Kenapa? mm, mm, Jadi bukan dikasih eh, ini hitam atau putih, tapi lebih dikasih alatnya gitu, tools mm, berpikirnya. mm. Ini loh dalam Oke. Islam tuh misalnya menghendaki orang tuh sehat-sehat, baik-baik, tidak boleh Mm, melanggar hak orang lain gitu, tidak mm, boleh mengambil hak orang lain. Nah, kalau kayak gitu, mm, itu jadinya menurut kamu boleh apa mm, enggak gitu. mm, mm, mm. Semacam frameworknya harusnya bukan langsung by result gitu ya. Iya, tapi Kalau kebanyakan malah kita diajarin takut mikir sih. Kayak emang kamu siapa? Kamu mm, apa namanya? Kamu ulama, jangan ngomongin agama. mm, Aku tuh banyak banget kan yang bilang jangan ngomongin agama, mm. jangan ngomongin agama gitu. Baru kemarin aku lihat di kolom komentar ada yang gini, harusnya Kumaila tuh bahas teknologi pertanian, jangan bahas tentang agama. Dia tuh masih perlu belajar lagi ya. Apa hubungannya teknologi pertanian? Gak tahu. Nggak tahu, Ya, tapi ya. itu takut takut banget rasanya, Hmm, masyarakat kita tuh masih takut banget dengerin topik agama dari orang yang lagi-lagi hmm, kelihatannya bukan ulama gitu. hmm. Maksudnya Oke. orang orang ngelihat aku tidak tidak kredibel gitu. Ya mungkin karena aku nggak berkerudung gitu, atau pendekatan-pendekatan pendekatan yang aku ambil tuh tidak tradisional gitu, dan aku Hmm, sering pakai pendekatan skeptis gitu. Bukan ya. bukan apa bukan pendekatan iman. Ya itu bikin orang jadi defensif gitu. Tapi Hmm, kan secara secara kualifikasi aku menempuh pendidikan seorang ulama gitu. hmm, Tapi hmm, orang hmm, nggak peduli sama hmm, kualifikasinya. hmm, hmm, Orang hmm. pedulinya aku pakai jilbab atau kayak. Karena gini Kak, menurutku hal-hal yang tadi kita diskusikan itu sebetulnya bukan
tendensinya bukan ke umat muslim aja gitu loh. Karena kebetulan memang umat muslim itu kan kebetulan mayoritas di Indonesia. Jadi gerakannya, image-nya itu lebih terlihat gitu dibandingkan umat-umat yang lain. Dan karena kebetulan aku juga sebetulnya secara historis aku punya pengalaman hidup di tengah sebagai minoritas gitu loh di tengah-tengah umat yang lain. Jadi aku sementara ini ngambil kesimpulan bahwa ya selagi kamu punya kekuatan berlebih, ya seolah-olah pasti secara sosiologis ya apa ya secara itu memang secara inilah hukum-hukum alamnya memang ya kamu pasti akan seolah-olah berhak untuk melakukan atau punya kewenangan untuk melakukan apapun gitu terhadap kelompok yang mungkin secara kekuatan lebih lemah gitu. Kak Kumaila sempat ngeliat itu nggak? Karena jadinya aku punya POV yang cukup kaya untuk melihat ini. Jadi sebetulnya kalau menurut aku itu adalah hal yang harus kita lalui untuk mencerdaskan umat Muslim juga gitu. Karena memang kebetulan di Indonesia yang mayoritas Muslim seperti itu. Dan aku ngelihat kayaknya kita memang perlu beberapa level untuk apa ya? Dalam kita mencerdaskan umat Muslim kita tuh perlu level-level gitu loh. Kayak level yang dari yang nggak paham sekali, kemudian yang cukup paham, yang sangat paham, sampai yang paham banget ngerasanya gitu. Karena dia merasa paham banget gitu, padahal secara secara nilai-nilai ya itu masih bisa patut dipertanyakan seperti itu. Kalau menurut Kak Kumaila gimana? Ya, ya memang memang realitanya begitu ya. Yang Hmm, hmm, yang dominan akan punya kecenderungan untuk ya, sewenang-wenang gitu. Kalau hmm, misalnya kita lihat, misalnya kayak Islamofobia di Indonesia sama hmm, di Barat itu kan beda ekspresinya. Kalau ya, Islamofobia di Indonesia biasanya eh, orang yang mengkritik Islam akan dicap Islamofobia untuk dia bungkam gitu. hmm, Ah, hmm, hmm, Islamofobik nih gitu. hmm, Nah, hmm, sedangkan kalau kayak di Barat yang dominannya itu Islamofobia gitu. hmm, ya, ya, Dan ya, itu dipakai dan alasan itu dipakai untuk mengopresi Muslim gitu. hmm, 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 Muslim di sana karena mereka minoritas. Nah, hmm, di sini hmm, kita kita Muslimnya mayoritas. Jadi cenderung sewenang-wenang. Mungkin kamu pernah dengar hmm, juga misalnya gini, kalau misalnya kita nggak toleran, ini ya umat lain udah habis sama kita gitu. ya, ya, hmm, Ya, hmm, ya Pak, pernyataan-pernyataan yang kayak gitu. Atau hmm, aku termasuk mengalami, aku sering diasumsikan aku tuh orang Kristen gitu loh. Jadi misalnya hmm. aku lagi menyampaikan apa, terus nanti orang komennya ngata-ngatain Kristen, kayaknya dia ngira aku Kristen deh. Atau ngapain ngurusin Quran, baca Hmm. kitab lu sendiri gitu. Nah, non Muslim Atau kali ya ada yang gini, dikiranya ya. Kumaila Hmm. kira non Muslim, nih Kumaila Hmm. ngomongin Islam mulu, lama-lama mualaf juga gitu. Iya, 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 iya. Iya, Tapi, aku hmm. memang jadi bisa bisa dipahami kayak gitu Hmm. ya. Hmm. Cuman Hmm. itu kan harus ada campur tangan campur tangan otoritas menurut aku sih, Ya, baik dari dari pemerintah maupun kewenangan setempat. Tapi kalau misalnya yang aku pantau, justru hmm. aku ngerasa pemerintah tuh low key quote and quote malah mendukung Hmm. opresi minoritas itu sih. Iya, iya, Misalnya iya. kita kita sering banget dengar berita misalnya bangun gereja dipersulit, izin Hmm. ibadah orang Hmm. Kristen dipersulit, hal-hal kayak Hmm. gitu, atau Hmm. misalnya penistaan-penistaan Hmm. agama. Hmm. eh, Hmm. Hmm. jadi kayak kayak Hmm. seolah-olah negara membiarkan yang dominan itu Hmm. sewenang-wenang. Iya. Sama aku ngelihat apa ya, khususnya di inilah di negara kalau bisa kita sebut global South gitu ya. Mhm. Negara-negara tier ketiga lah, misal kayak negara-negara berkembang itu khususnya ini karena aku kan sedikit belajar terkait dengan apa namanya perubahan iklim ya, climate Hmm. change ya, dan memang justru climate change itu kan memang membutuhkan kebijakan atau policy, otoritas harus turun tangan di situ. Tapi nyatanya di negara global south ini atau tier ketiga ini, negara-negara berkembang ini justru pemuka agama itu punya peran yang sangat penting dibanding pemerintah. Suaranya itu lebih terdengar dan lebih mau didengar dibanding pemerintah. Cuman ini kan
maksudnya ada benchmark tersendiri gitu loh di level-level negara seperti kita gitu. Menurut Kak Kumela gimana? Eh, iya, kalau itu yang efektif ya apa boleh buat gitu. Iya, Kamu iya. pernah dengar ini nggak Heeh. ekoteologi? Belum. Jadi itu tuh kayak kerangka teologis Hmm, yang memuat nilai-nilai ramah lingkungan itu untuk oke, kepentingan misalnya oke. climate Hmm, change hmm, dan sebagainya. hmm, 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 hmm. Jadi itu eh, kayak misal mungkin sederhananya Hmm, kayak ini ya, ada fatwa MUI haram bakar hutan gitu. oke, heeh, heeh. Kalau misalnya di aku atau mungkin di kita gitu akan Hmm, mikir kenapa bakar hutan aja perlu ada fatwanya haram gitu. iya, Itu iya, kan iya, iya. jelas-jelas merusak. Maksudnya kenapa harus ada harus dengerin nih kalau menurut agama gimana nih Hmm, menjaga hmm, lingkungan gitu. hmm, hmm, Padahal kan alasan kita harus menjaga lingkungan itu kan obvious gitu ya. hmm, Iya, ini rumah kita gitu, tempat hmm, tinggal kita dan kita pengen ini lestari buat keturunan-keturunan kita. Tapi enggak hmm, itu harus ustadz-ustadz yang ngasih hmm, tahu hmm, gitu. Dan hmm, itu tuh ada konferensi-konferensinya gitu, hmm, ada hmm, hmm. ada studi-studinya ekoteologi itu. Ya, Aku Aku ngelihat itu kayak sebenarnya itu di luar ranah agama, tapi hmm, diagama-agamain karena masyarakat kita dengerinnya materi hmm, agama gitu. hmm. Tapi sebetulnya kalau aku ngelihat justru ya mungkin itu bisa jadi alternatif ya karena mungkin tergantung level negaranya sendiri kan, tergantung level juga individunya gitu. Untuk sementara ini mungkin memang kita diharuskan melalui hal seperti itu kali ya. Karena juga aku berpikiran juga bahwa ya agama sih sudah seharusnya ya, sudah seharusnya agama itu ya pasti akan kontra dengan segala bentuk apapun aktivitas yang merusak alam dan bumi gitu loh. Hmm. Cuman itulah ini apa nilai plus minusnya kita di negara Indonesia seperti itu. Sama ini Kak, aku mau nanya, tadi kan kita udah banyak membahas terkait dengan nilai-nilai keislaman ya. Bahkan tadi Kak Kumaila sebetulnya cukup mahir lah dalam mungkin dari sejarah kemudian dari pemahaman-pemahamannya terkait dengan keislaman karena memang udah dari kecil belajar itu. Dan tapi aku ngelihat mungkin di beberapa podcast yang Kak Kumaila pernah undang ya, apa Kak Kumaila pernah hadir di situ lebih bagaimana Islam itu kenapa sih begini? Kayak kayak aku ini dari perspektif aku ya, itu kan kayak pertanyaan dari si hostnya kayak lebih condong untuk supaya Kak Kumaila itu jawabannya agak sedikit mendiskreditkan umat muslim gitu. Tapi kalau aku ngelihat bahwa Kak Kumaila itu sebetulnya niatnya bukan begitu. Dia punya niat lain dari jawabannya itu. Atau mungkin ya karena itu menghormati hostnya untuk bertanya aja gitu. Tapi kalau dari Kak Kumaila sendiri ada nggak sih sebetulnya nilai-nilai Islam yang harusnya atau mungkin bukan harusnya, yang itu baik gitu? Ada nggak sih nilai-nilai Islam yang menurut Kak Kumaila itu ini baik loh, umat muslim itu perlu tahu loh, yang mungkin sangat unforgettable gitu sepanjang Kak Kumaila belajar Islam. Eh, apa ya? Mungkin mungkin order kali ya. Eh, Mungkin Nabi Nabi ketika di awal masa-masa dakwah, aku Hmm, sama kayak kamu. Aku justru nggak begitu tertarik sama sejarah-sejarah peperangan-peperangan dan hmm, penaklukan-penaklukan dan banyak-banyakan umat gitu. Tapi hmm, aku suka momen ketika eh, Nabi Uzlah, awal-awal Nabi dapat hmm, pencerahan lah. Jadi kan awalnya Nabi itu gelisah nih, gelisah lihat hmm, eh, kok warga Mekah tidak apa ya, tidak punya etik gitu. hmm, 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 Terus Nabi menyendiri, kayaknya beliau sudah punya stance moralnya sendiri. hmm, Terus beliau kembali untuk berdakwah gitu. Beliau hmm, punya idealismenya sendiri gitu ya. Yang namanya masyarakat beradab tuh kayak gini. hmm, Itu hmm, momen-momen yang aku suka sih. Momen ketika Islam masih
masih ren- rentan ya, masih rentan, tapi Hmm, mereka tetap tetap idealis gitu pada hmm, pada kerangka moralitasnya gitu. hmm, Ketika ketika udah perang demi perang, aku ada tadi karena kita ngomongin setelah kalau misal udah jadi dominan ada kecenderungan untuk sewenang-wenang, hmm, aku jadi ingat ketika Islam sudah besar, hmm, terus kita melakukan ekspedisi demi ekspedisi hmm, untuk itu untuk meluaskan Islam. hmm. Oh, Padahal padahal tadinya di awal-awal nggak hmm, ada agenda itu gitu. hmm. Umat Islam yang teropresi. Oke. Oh, Kak Kumaila melihat melihat ada ini ya, apa? Menurut Kak Kumaila itu sedikit kurang pantas gitu atau gimana? Atau Kak Kumaila Eh, melihat ada sesuatu hal yang mungkin loh kok seperti ini gitu ya dari hal itu gitu atau gimana? iya juga. Tapi kan, Hmm, tapi aku tidak dalam posisi apa ya? Aku tidak dalam posisi menghakimi gitu, karena hmm, ingat kita tidak hidup di zaman yang seperti hmm, itu. Gitu. Ya mungkin hmm, mungkin memang itu tindakan-tindakan yang hmm, diperlukan. hmm, hmm, Tapi hmm, eh, dari perspektif aku nih hmm, manusia tahun 2025 yang hidup di yang hidup di dunia ketika kita sudah menggunakan konsep negara, hmm, itu susah untuk aku jadikan kisah-kisah peperangan tuh susah untuk hmm, dijadikan teladan gitu buat apa. hmm, hmm, Makanya hmm, biasanya kan orang-orang Islam yang pendekatannya tasawuf itu kan make eh, kebijaksanaan Nabi ketika hmm, sebelum hijrah gitu. hmm, Karena saat itu kan ceritanya beliau tercerahkan, menderita tapi tetap hmm, bersabar dan sebagainya dan hmm, sebagainya. hmm, hmm, ya, Jadi nasihat-nasihat Nabi yang apa ya, yang golden itu hmm. banyak justru di periode Mekah. Mekah ya. Oke, oke. Ya. Tapi kalau aku boleh bertanya nggak? Kan Boleh. karena dengan seringnya Kak Kumaila itu membahas tentang keagamaan, kemudian keyakinan gitu. Dan aku ngeliat tadi Kak Kumaila sebetulnya agak sedikit berbeda dibanding dengan aku lihat di beberapa platform media lainnya gitu. Karena ternyata Kak Kumaila cinta juga kok dengan Islam gitu loh. Ada hal-hal yang sebetulnya Kak Kumaila banyak dapatkan dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Nah, pertanyaan adalah, Kak, ini boleh nggak dijawab dan nanti kalau nggak mau dijawab kita akan bisa potong aja gitu. Kak Kumaila masih punya keyakinan nggak sih terhadap hal itu? Bukan identitasnya ya. Kita nggak bicara terkait dengan keislam apa Islam, Buddha, Hindu dan lain sebagainya. Ada nggak sih masih punya keyakinan terhadap nilai-nilai itu nggak sih? Eh, Tidak secara absolut. Tidak secara absolut. Tidak Oke. tidak secara absolut, tidak secara mutlak karena menurutku sejujurnya banyak aspek dari agama itu yang tidak terlalu reliable untuk kita Hmm, pegang terus hmm, hmm, karena zaman kita sudah sangat terlalu berbeda aja gitu. hmm, Dan aku juga kadang-kadang aku membayangkan juga kalau misalnya aku jadi pengikut Nabi gitu di hmm, era Mekah, terus aku ikut hijrah ke Madinah. Terus anggaplah suami aku ikut perang, tapi pulang perang dia nambah istri atau hal-hal kayak gitu. Aku bayangin aku bisa tetap setia sama Nabi nggak ya gitu. hmm, Aku, hmm, hmm, aku pernah memproyeksikan skenario itu juga di hmm, kepalaku. Tapi hmm, kayaknya aku tuh nggak ada kegalauan apa ya? Aku nggak ada kegamangan. Aku masih hmm, percaya nggak ya? Aku hmm, harus hmm, percaya nggak? hmm, Relatif nggak ada sih. Aku tuh kayak apa ya? hmm, Orang tuh mikirnya aku hmm. ini wanita bingung, tersesat atau apa. Tapi sebenarnya tuh aku ya relatif chill aja gitu. Eh, Dan memang kayaknya oke. secara alamiah tuh aku melihat Hmm, hal-hal atau nilai-nilai itu hmm, dengan pendekatan yang skeptis gitu. Maksudnya hmm, hmm, itu alamiah di aku gitu. hmm, Dan itu hmm, bukan apa ya? Itu bukan sikap yang aku hmm. tuh eh apa aku merasa orang suka ngiranya ini Mela itu masih dalam pencarian atau apa yang kayak gitu itu tuh enggak gitu-gitu Eh, banget gitu sebenarnya ah, enggak sedip itu. ya.
Iya, 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 Jadi iya. jadi ya udah gitu. Dan Hmm, mengenai keislaman kan karena hmm, apa boleh buat itu bagian dari apa ya? Bagian dari pengalaman aku, bagian dari identitas aku juga gitu. Jadi iya, aku ya memegang itu meskipun hmm, aku sendiri sebagai manusia tersendiri, aku juga punya hmm, idealismeku hmm, sendiri dan eh, aku merasa ketika ada idealisme aku yang bertabrakan dengan eh, nilai agama, hmm, ya udah aku tetap pegang idealisme aku nggak hmm. apa-apa. Biasanya orang yang beragama juga kan tabrakan sama idealismenya masing-masing. Terus Yep. biasanya yang mereka lakukan adalah mereka mencari mencari pembenaran di agama itu gitu. Hmm, hmm, Misalnya hmm, Muslim Muslim feminis mereka akan mencari dalil-dalil yang bernuansa kesetaraan hmm, gender, hmm. Yep. bernuansa adil gender. Nah, sedangkan Muslim-Muslim yang patriarkis dan Hmm, misoginis, mereka akan ambil hmm, teks-teks yang mendukung pandangan mereka gitu. hmm, Nah, aku merasa aku bisa cukup merasa cukup, merasa peaceful untuk hmm, aku nggak perlu cherry hmm, picking hmm, dalil atau cherry picking riwayat, cherry picking eh, studi kasus dari kisah Nabi hmm, untuk aku bisa tetap nyaman berada dalam moral stance aku, gitu. hmm, hmm, Cuman aku jadinya ngelihat aku bisa memahami kenapa ada hmm, banyak spektrum gitu dalam dalam berislam. Aku bisa paham kenapa mereka bisa ada di posisi itu. hmm, hmm, hmm. Ya. Dan itu kayaknya normal aja lah ya. Sekarang itu sudah Hmm. semakin umum harusnya kita kita harusnya begitu kan? Iya, iya, kita Cuman kita. kayaknya masih Hmm, kagetan, hmm, masih hmm, kaget kalau ada yang beda sama hmm, kelompoknya. hmm, Nah, karena para pendakwahnya, para hmm, pendidiknya kayaknya tidak dibekali apa ya, bekal pengajaran hmm, bagaimana cara kita menyikapi berbagai ragam pendapat dan sikap hmm, dalam hmm. beragama. Iya, iya, iya. Ya betul, tadi akhirnya kita cuman iya atau enggak gitu loh. Hitam atau putih doang gitu. Padahal apa ya? Menurutku ya kita kan dibekali dengan otak ya berarti kita sudah sepantasnya kita bertanya gitu loh. Maksudnya bukan gini. Jadi kita tuh selalu dibedakan apa ya? Kita tuh selalu iya atau enggak gitu. Misalkan kayak Kak Kumaila nih. Kak Kumaila kan beberapa statementnya kontra dengan Islam atau beberapa statementnya apa ya cukup cukup apa ya cukup cukup tidak umum dan tidak cukup dapat diterima dengan khalayak ramai disebutnya langsung gitu langsung langsung statementnya adalah langsung dikategorikan oh ini kayaknya dia tidak percaya agama ini dia Ya, tidak atau percaya kayak Tuhan Sesat, gitu gitu kan. Dajjal, Ah, Dajjal Dajjal. betina, istri Dajjal, anak Dajjal, Dajjal Ah, Sundal. Banyak deh pokoknya aku mendapatkan terminologi yang menghibur sekali. ya semoga itu khilaf lah ya mereka bilang gitu ya. Ya maksudnya gitu loh jadi kita itu loh, memang memang kenapa ya sudah misalkan kita punya pandangan sendiri ya sudah itu kan ke apa ya itu kan khazanah gitu loh. Justru kalau nggak begitu maksudnya hal itulah justru yang memperkaya cara berpikir kita akhirnya kita bisa memakmurkan Islam ke depan gitu loh. Oh ternyata ada ya perspektif seperti ini ya. Oh harusnya ya memang kalau misalkan ada perspektif itu apa sikap kita gitu loh. Maksudnya itu jadi ya benar itu akan justru akan memperkaya cara kita belajar berislam gitu loh. Kalau aku nangkapnya seperti itu sih. Jadi bukan, ada statement berbeda. Oh, ini kayaknya dia baca buku kiri. Oh, ini pasti dia sangat-sangat sangat, dia tidak konservatif nih. Dia cenderung liberal dan kalau kalau aku belajar di kampus itu wasatiyah gitu. Hmm. Wasatiyah itu Islam apa kita nyebutnya ya? Nah, moderat, Moderat moderat, lah ya. Heeh, moderat. moderat. Jadi gitulah. Aku Heeh. juga Hmm. sama, aku juga bingung. Nah, aku nggak relate sama penonton yang dia bilang misalnya konten aku berbahaya karena zaman aku masih jadi pembelajar ya sekarang juga masih pembelajar ya. Zaman masih pembelajar tuh aku ketika misalnya menemukan ide-ide yang kontra dengan apa yang aku pelajari sebelumnya atau apa yang aku percaya sebelumnya,
reaksi aku bukan marah loh. Maksudnya aku nggak Hmm, kepikiran marah atau ngata-ngatain atau gimana. Tapi memang ada perasaan nggak nyaman, hmm, iya. Cuman hmm, kan kalau kita belajar ada perasaan bingung, ada perasaan nggak nyaman itu kan wajar. hmm, Gitu. hmm, Tapi nggak kepikiran jadi kasar. hmm, Dan tadi kayak kamu, aku malah ngerasa hmm, eh oh pemikiran Islam tuh sekaya ini ya gitu. hmm, Ada hmm, yang berpikirnya ke kanan banget, ada yang ke hmm, kiri banget gitu. Iya, ada hmm, penonton-penonton yang menyayangkan ini pasti Kumaila mikir begini karena buku-buku yang dia baca. Harusnya hmm, dia baca buku ini dia ngasih hmm, rekomendasi. hmm, Ya, yang padahal seringnya aku juga baca gitu. Nah, hmm, tapi kayaknya bias konfirmasi dalam sikap beragama tuh justru virtue ya kalau hmm, kalau kita pantau. hmm, Jadi hmm, hmm, masih jangan baca, jangan dengerin si ini atau jangan baca karyanya ini, jangan dengerin pemikiran ini, nanti tersesat. Itu tuh kita kan bukan domba ya, kita hmm, bukan domba yang kita digiring kemana ikut, digiring kemana hmm, ikut. Kita kan hmm, manusia punya yang hmm, punya akal budi, maksudnya kita bisa berpikir sendiri, kita bisa menimbang sendiri, dan ketika kita mendapatkan wawasan lain atau pendapat lain, kita kan nggak serta merta jadi itu gitu. Kalau ya, misalnya misalnya ada temanku yang Kristen, ini misal hmm, ada temanku hmm, yang Kristen terus ngajakin dengerin khotbah Kristen misalnya, hmm, aku kan pulang dari situ nggak tiba-tiba aku jadi Kristen gitu loh. hmm, Tapi aku akan menerima materi khotbahnya sebagai, oh ini loh apa namanya nilai-nilai kekristenan misalnya. Ya ya, hal-hal kayak ya, gitu. Kayaknya masyarakat kita tidak terbiasa menjadi apa ya belajar dengan posisi pengamat. Nah, aku rasa hmm, kayaknya aku naturally pengamat sih. Jadi hmm, aku nggak hmm, aku nggak gampang. Aku merasa aku tuh nggak gampang kalau misalnya aku ikut ke sana, aku ikut hmm, sana. Maksudnya aku hmm, punya pandangan aku sendiri, gitu. ya, Kalau misalnya aku menyimak atau mengkonsumsi ilmu pengetahuan lain, ya itu aku konsumsi sebagai pengetahuan, bukan sebagai hmm, jati diri, gitu. hmm, hmm, Jadi aku memang membedakan hmm, apa yang menjadi identitasku dan apa yang menjadi ide atau gagasan-gagasan aku gitu. Kayak kita nggak harus selalu melekat kok sama gagasan-gagasan kita. Dan ya, ya, orang-orang yang terlalu melekat sama gagasan-gagasan sendiri ini yang bakal susah ngubah hmm, ngubah pendapat tentang sesuatu meskipun fakta sudah membuktikan ke arah hmm, sana gitu. ya, 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 ya. Ya, itu jadi ya betul. Jadi akhirnya itulah yang sebetulnya membuat kita nggak maju-maju kan. Itu yang jadi apa ya, semacam barir kita untuk jadi Islam yang bermartabat, yang jaya ya kan, yang makmur kan karena itu juga gitu. Dan memang banyak akhirnya gini, Kak, apa? Aku ngelihat kerasahan orang-orang itu antara aduh, jadinya aku pilih duniawi atau akhirat Iya, ya, iya. ya kan. Padahal Seolah loh, segalanya heeh, dikotomi. iya dikotomisasi kan akhirnya. Padahal loh, apa salahnya Bahkan belajar gitu loh. juga begitu. Kena ngapain belajar matematika? Mending ngafalin Hmm. Quran, misalnya gitu. Iya 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 benar Padahal benar nggak benar. perlu dikotomi gitu ya. Belajar aja matematika. Kalau belajar Hmm. Quran ya belajar aja Quran. Iya. Padahal siapa tahu apa yang kamu ikhtiarkan atau apa yang kamu usahakan dalam duniamu, ya itu kan bisa memakmurkan agamamu ya kan. Harusnya kan begitu mikirnya gitu loh. Jadi akhirnya sekarang itu pada pada misal Muslim itu takut kaya gitu. Ya iya Nanti itu loh, juga ada seperti itu. kenapa justru kamu itu menaikkan martabat orang Islam loh kalau kamu itu bisa jadi Muslim yang kaya, yang berdampak ya kan? Kan begitu. Cuman kita masih jarang menemukan hal-hal itu. Cuman aku ngelihat kecenderungan sekarang karena aku juga punya banyak teman yang Muslim taat gitu ya kayak Islamnya taat gitu. Tapi dia juga secara finansial juga cukup oke. Nah, maksudnya aku seneng gitu loh. Ya memang harus begitulah orang Islam kan. Kan harus Iya. begitu. Mm-mm, Padahal gitu. sebenarnya mereka takutin tuh sebenarnya takut cinta hartanya. Ya nggak sih? Iya, 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 Bukan iya, iya. takut akan kekayaan itu sendiri. Betul, Jadi betul. kayaknya konsep-konsep itu tercampur aduk Hmm, antara apa namanya? Dia takutnya kalau dia kaya itu sama dengan dia melekat pada materi gitu, hmm, melekat hmm, pada hmm, hal-hal yang duniawi.
Padahal Hmm. kan kita hidup di dunia ini ya butuh materi. Nah, Ya, kita ya, nggak bisa ya. bayar, kamu nggak bisa bayar SPP kuliah dengan sholat Hmm. gitu kan. Ya, ya, ya. Benar, 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 benar. Ya kadang-kadang itu yang nggak bisa, itu yang nggak bisa dibedakan sama orang-orang saat ini gitu. Ya kamu mau jadi ilmuwan ya sebetulnya kan ya justru bagus gitu loh. Ya kan kamu lahir untuk memakmurkan gitu loh Hmm. dengan agamamu. Nah, aku punya pertanyaan selanjutnya Kak. Jadi kebetulan kan kita sekarang lagi ini ya, lagi banyak berita terkait dengan AI yang makin mengerikan gitu ya. Mulai dari bisa mengubah apa slip atau bukti transfer, tahu nggak berita itu? Jadi misalkan kita punya bukti transfer nih, terus kita minta AI itu untuk merubah namanya dan nominalnya, itu bisa. Nah, kemudian itu juga masalah apa Ghibli itu ya, art style-nya itu. Nah, itu kan juga jadi problematika. Nah, maksudnya mau nggak mau kita kan akan menghadapi itu ke depannya. Dan menurutku cukup mengerikan. Tapi bukan berarti kita harus menolak dan meninggalkan karena itu keniscayaan. Mau cepat atau lambat Ya, itu nanti akan kita akan bertemu dan menghadapi itu gitu loh. Nah, cuman aku melihat kita memerlukan balancing dengan semakin majunya keilmuan kita, teknologi kita dan lain sebagainya, kita perlu balancing atau penyeimbang. Nah, karena itu tadi contohnya udah aku sampaikan. Kira-kira menurut Kak Kumaila, peran agama itu sejauh mana sebagai balancing itu? Karena nggak tahu, aku melihat mungkin kita bisa menemukan etika dan moral itu, salah satu alternatifnya itu lewat agama. Bisa nggak sih agama itu berperan sebagai penyeimbang batasan moral dan etika di ramainya gempuran teknologi saat ini? Yang bahkan itu menurutku kita perlu harus ada penyeimbang gitu loh. aku agak pesimis lagi soal itu. Soalnya yang aku pantau dari fenomena-fenomena di Indonesia, Hmm. agama bukan jadi penyeimbang, agama jadi katarsis chaos. Katarsisnya itu agama. Oke, oke. Kenapa Eh, begitu? dan Hmm. orang-orang yang ini lagi-lagi anekdotal ya, maksudnya di pengalamanku, Hmm. orang-orang yang chill gitu, Hmm. justru di sekitarku yang nggak gampang menghakimi, yang Hmm. menjauhi, maksudnya yang punya apa ya gaya hidup yang sehat dan beradab gitu dan Hmm. beretika itu adalah orang-orang yang eh, nggak taat, tidak taat Hmm. beragama gitu. Tapi mereka punya prinsip-prinsip hidup eh, yang secara prinsipil rasional gitu. Hmm. Dan Hmm. itu bisa, dan kerangka moral rasional itu bisa mereka implementasikan di Hmm. berbagai hidup mereka gitu. Nah, Hmm. justru aku merasa ketika eh, manusia-manusia manusia-manusia Indonesia ini, masyarakat Hmm. Indonesia sangat berpegang pada agama di dalam Hmm. segala keputusan yang mereka buat, segala Hmm. tindakan yang mereka buat, Hmm. em, karena keterbatasan nalar penalaran moral itu malah jadi katarsis chaos. Hmm. 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 Eh, Banyak apa ya? eh, ini lagi-lagi bisa jadi bias aku karena Hmm. aku adalah content creator Forbidden Hmm. Questions ya. Karena Hmm. pengalaman ini tidak aku alami ketika ketika sebelum aku jadi konten kreator gitu. Dan Hmm. tapi perlu diperhatikan circle aku tuh circle Muslim akademik gitu. Hmm. 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 Ya, ya, ya. Nah, cuman ketika masuk ke halayak umum, orang-orang yang kayak ngomongin agama mulu itu justru orang-orang yang aku lihat morally questionable. Hmm. 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 Untuk sekarang ya, mungkin nanti aku akan berubah pikiran atau kalau misalnya aku ditempatkan di kondisi dan situasi lain, aku akan Hmm. berpikir begitu. Mungkin penyeimbangnya tidak tidak serta-merta dalam bentuk agama ya, maksudnya bisa bisa dalam bentuk hobi Hmm. atau hal lain yang memang membuat hati tenang gitu. Karena Hmm. Hmm. yang yang aku pantau juga kadang
orang tuh beragama tidak memberikan kedamaian di hatinya, tapi Hmm, ketika dia beragama, memegang teguh agama, dia jadi penuh amarah, penuh hmm, penuh benci gitu. hmm, Eh, hmm, itu ganjil sekali menurutku. hmm, hmm, Tapi hmm, semakin aku perhatikan ya semakin masuk akal melihat misalnya pendakwah-pendakwahnya kayak gitu. Ternyata dalil-dalil yang dia pegang kayak gitu. hmm, Ternyata role modelnya siapa atau hal-hal kayak gitu. Jadi aku melihat agama itu bukan apa ya, bukan pegangan yang reliable gitu untuk jadi hmm, penyeimbang. Justru justru menurutku pe- penyeimbang yang tidak akan mengkhianati itu eh rasionalitas. hmm. Karena Oke. rasionalitas kita akan dituntut untuk berubah ketika kita menghadapi situasi yang beda gitu. Ya kalau misalnya situasinya beda, masalahnya beda, konteksnya beda, ya pendekatan rasionalitasnya beda dong. Hmm, Nah, hmm, tapi kalau misalnya agama ini kan biasanya dianggap sebagai sesuatu yang sakral, yang sudah hmm, baku, yang tidak boleh diubah, nggak boleh hmm, diotak-atik, nggak boleh hmm, dikritik, dan eh, aku ngelihatnya itu jadi katarsis chaos. hmm, Dan bukan cuma sekarang, dari zaman dulu kan apa ya, kita mengalami peradaban-peradaban di mana hmm, orang-orang berperang karena agama, hmm, motivasinya agama. hmm, Ya memang tidak semua perang hmm, motivasinya agama, tapi yang gini, agama itu kan suci gitu. hmm, Berperang karena agama tuh ganjil sekali. hmm, Jadi apa ya, perangnya nggak tulus gitu. Mendingan perang, hmm, ya perang aja buat menjajah gitu, atau hmm, misalnya ngambil ngambil tanah atau buat nyulik orang, ngambil hmm, ngambil resource atau apa gitu. hmm, Itu kan kayak jahatnya ketara hmm. gitu. Obvious Oke. gitu. Tapi Hmm, kalau misalnya perang suci kayak perang agama itu, eh, aku terganggu gitu. Nah, hmm, hmm, termasuk di Indonesia kan ada nih perjuangan agama yang sebenarnya tidak sesuai standar moral, tapi karena hmm, mereka mereka gas aja terus. hmm, 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 hmm. Oke, oke. Ya, 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 ya. Tadi itu secara realita ya, bukan idealita. Itu kan realita dari Hmm. pemahaman dan perspektif Kak Kumaila gitu. Dan ya, ya aku sebagian sepakat, sebagian sendiri aku ya punya pemikiranku sendiri ya. Dan itu kan harusnya begini loh gitu kan. Kita harusnya punya ruang diskusi itu harusnya ya seperti ini gitu. Semoga lah. Semoga gini sih, aku harapannya kenapa aku buat platform ini supaya kita itu mulai terbiasa sama perspektif yang berbeda gitu loh. Maksudnya, Hmm. ayo dong kita itu harus punya apa ya? Kita tuh punya khazanah itu nggak cuman Punya satu dua aja, kekuasaan. tapi kita, ya kita harus punya perspektif itu yang cukup luas gitu loh. Kamu jangan takut baca buku ini itu gitu loh. Kak Kumaila kan kita identikannya adalah oh ini antara orang bingung, ateis atau agnostik dan lain sebagainya. Padahal orangnya secara personal chill-chill aja, santai-santai aja gitu. Bukan yang gimana-gimana. Iya. Ya tetap Islam ya Islam-Islam aja ya kan? Gitu loh maksudnya. Iya. Iya, iya, iya. Islam yang tidak Islam Heeh. apa ya. Jadi itu aja Kak Kumaila untuk malam ini. Thank you. Terima kasih banyak ya. Dan semoga ini Oke. bisa jadi apa ya? Bisa jadi pencerahan, bukan pencerahan juga ya. Bisa jadi alternatif berpikir lainnya dibandingkan dengan perspektif umum yang sering banget kita terima di Indonesia. Itu aja dari aku. Terima kasih Kak Kumaila.